Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hadis-hadis terkait isbal. Isbal itu artinya memanjangkan, melabuhkan, menjulurkan, itu isbal. Hadis-hadisnya ini banyak dari Abdullah bin Umar. Yang pertama nomor 1358, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku lewat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari istirkha, sedangkan sarungku merosot melorot. Merosot bahasa Sunda kan merosot karena mungkin tidak kuat ya, atau ada yang sobek atau karet magis logor. Faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa izaraka, angkatlah sarungmu. Farafa'tuhu, lalu aku angkat. Kalau kita pakai sarung seperti ini, begitunya tarik. Biasa mungkin orang yang pakai sarung itu kalau dipakai aktivitas kan merosot, melorot. Kalau mau dipakai lompat mah. Tsumma qala, terus kata Nabi, zid, kurang, tambah angkat lagi. Fasidtu, lalu aku pun tambah lagi angkat. Famaziltu ataharraha ba'du, maka selalu sesudah itu aku memperhatikan tinggi sarungku. Karena Rasul memperhatikan, ya, kemudian aku angkat dan selalu aku perhatikan. Faqala ba'dul qaum, sebagian jamaah bertanya, ila aina, itu yang dimaksud diangkat terus teh sampai mana? Maka Ibnu Umar menjawab, an-nusafis saqaini, sampai setengah betis. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibnu Umar tidak ada niat sombong ketika sarungnya melorot, teu dihaja, teu kahaja, tapi tetap Nabi menganjurkan untuk diangkat. Yang kedua, ini menjelaskan batasan ideal sarung itu sampai setengah betis. Tapi bukan berarti satu-satunya, karena nanti di hadis yang lain ada di riwayat Muslim, cuma nggak ada di mukhtasornya ini. Izratul mu'min ila ansafis saqain, sarung seorang mukmin itu harusnya sampai setengah betis. Wala isma alaih bainahu wa bainal ka'bain, tapi antara setengah betis sampai dua mata kaki itu tidak ada dosa, tidak ada salah. Wa ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar, yang lebih bawah dari dua mata kaki maka itu termasuk neraka. Jadi Nabi di sini menjelaskan batasannya, bahwa batasan sarung atau celana panjang ya dikiaskan itu antara setengah betis
sampai 2 mata kaki. Jadi di atas 2 mata kaki boleh, pas 2 mata kaki boleh, tapi jangan sampai ke bawah 2 mata kaki. Dan isbal ini dalam hadis lain bukan hanya di sarung tapi juga di baju. Nabi itu bajunya sampai pergelangan, ya. Jadi kalau lebih dari itu juga isbal, ya. Terlalu panjang, israf, berlebihan. Dan sebagaimana nanti kita baca hadis-hadisnya, itu termasuk perbuatan sombong. Maka dari itu Nabi menganjurkan untuk menjauhinya meskipun yang mengamalkannya tidak berniat sombong. Kan Ibnu Umar tadi tidak berniat sombong, daima teu kahaja, teu dihaja merosot atau ya sedang sibuk jadi tidak memperhatikan. Maka dari itu kata Ibnu Umar, sesudah itu aku selalu memperhatikan. Nanti kasus yang lain ditanyakanlah Abu Bakar. Di sini juga kebetulan nggak ditulis di mukhtasornya. Abu Bakar nanya, Rasul, sarung saya ini, baju saya yang ini selalu melorot, merosot deui, illa an ata'ahadahu, kecuali mun dicecepang ku abdi. Apakah saya yang kadang lupa atau cangkel tidak memegang menarik sarung saya, ada piraku ena lumpang tuluy we kieu, ya. Atau juga si ogut kieu terus tarik deui gitu, ya. Apakah saya yang seperti ini, sarung saya melorot, celana panjang saya melorot karena memang logor, ya, tidak kuat ikatannya, talinya, termasuk sombong. Lalu kata Nabi SAW, lasta mimman tasna'u khuyala, kamu tidak termasuk yang melakukan itu karena sombong. Kalau kita buka kitab-kitab syarah hadis, semuanya searah, sealur, ya, mau dari kitab Madhab Syafi'i, mau dari kitab Madhab Hanbali, Fathul Bari, Subulus Salam, Nailul Autor, Syarah An-Nawawi, naon deui Aunul Ma'bud, Fathul Ahwazi, semuanya sama menjelaskan yang dimaksud Abu Bakar tidak sombong itu tadi satu, yang pertama karena tidak sengaja. Yang kedua, Abu Bakar kalau sempat masih memegangnya. Nah, kalau sengaja kemudian tidak dipegang, tidak ditarik, ini berarti termasuk yang melakukannya dengan indikator sombong, ya. Meski nanti, nah, para ulama ini beda madhab, ya. Kalau madhaban Bali, sombong te sombong oge niatnya itu termasuk sombong. Pakai dalil ini, dalil Ibnu Umar dan Abu Bakar. Tapi kalau madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, karena Rasul menyebutkan ilat sombong, isbal itu berarti kalau ada sombong haram, kalau tidak ada sombong makruh. Kenapa makruh? Karena seperti orang sombong. Di fikihnya seperti itu. Dan saya pribadi sependapat dengan madhab Syafi'i, karena intinya mau yang sombong mau yang tidak sombong ku Nabi diperhatikan, angkat terus, gitu. Nah, jangan dihajau gitu, ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Muhammad bin Ziyad menjelaskan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an ketika dia ra'a rajulan yajurru izarahu, melihat seseorang yang menarik sarungnya. Jadi sarungnya nyapuan jalan. Faja'ala yadribul ardo birijlihi, lalu Abu Hurairah ngagebrikeun sukuna gitu, ya, memukulkan kakinya ke tanah gitu. Wa huwa amirun 'alal bahrain,
dan dia saat itu sedang jadi pejabat di Bahrain. Tapi dalam riwayat lain ini disebutkan Marwan bin Al-Hakam ketika keluar kota, beliau kemudian mengangkat PJS-nya Abu Hurairah, dan ini terjadinya di Madinah, ya. Terlepas apakah ini Abu Hurairah sedang di Bahrain, sedang di Madinah, kemungkinan besar juga ini kejadiannya 2 kali, tapi Abu Hurairah sama berbuat seperti ini. Ketika ada orang yang terlihat, ya, sarungnya atau gamisnya nyapuan jalan, kata Abu Hurairah, ja'al amir. Ini sindiran, wah nih datang nih pejabat, datang orang besar, orang penting gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu bersabda, kata Abu Hurairah, inna Allah la yanzuru ila man yajurru izaru batoran. Allah tidak akan melihat orang yang menarik sarungnya karena sombong. Nah ini, jadi kalau celana panjang bapak, gamis bapak nepikeun ka antel nya kanu tanah kanu lantai, ini termasuk yajurru izaruhu. Dan sahabat kalau bertemu yang begitu sok nyeselan, ya, suka mengkritik, menegur, bahkan menyindir. Wes ini pejabat besar datang gitu. Karena memang kalau kita lihat tradisi di seluruh penjuru dunia itu memang simbol kesombongan. Nya tingali baheula rame putri Diana nya, wah gaunna gini buka panjang dicekelan gitu. Sama ya, bapak-bapak nanti menikahkan putri perempuan, kalau gaunnya sampai panjang sampai dipegang, nah itu begitu nu dilaknat ya. Yang dimaksud tidak akan melihat ini gambaran dari murka Allah, ya. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud la yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, berarti tidak akan dibersihkan dosanya, tidak akan diampuni. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ini artinya termasuk dosa besar. Dosa besar sebagaimana sudah sering kita bahas tidak akan terampuni oleh sholat, oleh zakat, oleh haji, kecuali dia sendiri berhenti dari dosa itu. Apa dosa besarnya? Eta sombong, ya. Salah satunya dengan cara seperti itu. Bukan berarti itu saja contohnya. Semua sifat sombong termasuk dalam pakaian seperti itu termasuk dosa besar. Nah kalau orang Sunda kan aya niat sombong, ya kata Nabi dalam hadis yang lain mirip dengan orang sombong. Jadi kalau Nabi membantu orang sombong, ya kita jangan menyerupai orang sombong. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai berarti bagian dari mereka. Jadi para ulama saya enggak menemukan yang menyebut mubah. Semuanya minimal, ya, selain mazhab Hanbali itu mengatakan makruh. Dari Sunda oge pangsi cing tingali pangsi aya nu teu ngatung ngararatu, ya, pangsi pakaian-pakaian tradisional, ya, mulai nu teu ngatung justru mun panjang teuing teh ngewa, ya, pantesna ngatung, ya. Dan ini juga jadi pelajaran ya bagi kita. Kalau melihat seseorang yang pakaiannya sampai seperti itu tuh nggak usah merasa risih. Mereka punya niat tulus untuk mengamalkan hadis Nabi. Ya kita kan biasa melihat seseorang membedati orang asa ngewanya, asa risih, tasarung nilulur ting setengah bitisnya. Atau misalkan ada ustad ya yang celana panjangnya sampai bitis, ya. Itu jangan merasa risih. Ya udahlah, mereka niatnya mengamalkan hadis,
Karena yang jadi masalah di dalam fikih itu bukan yang celananya tinggi, tapi justru yang celananya panjang. Di orang mah tibalik, anu ngatung jadi masalah, padahal itu masalah. Anu masalah teh anu isbal. Itu yang saya jelaskan juga ke beberapa asatidzah ya di pesantren yang sebelah sana mal beja-beja ya. Ketika tahu ada beberapa santri angkatan Gilang tah baheulanya, padahal tama lain ngatung salapi, tama trenna we celana merecet. Merecet juga artis-artis kan celananya ngepas selalu ngararatung kan, trennya saja begitu ya. Wah langsung dipanggilan, ya nggak apa-apa kalau alasannya seragam misalkan, tapi hanya untuk tahu saja. Sebetulnya yang jadi masalah dalam fikih itu bukan yang celananya tinggi di atas mata kaki, tapi justru yang celananya melebihi di bawah mata kaki. Itu menjadi masalah. Boleh tidaknya kalau yang di atas mata kaki semua sepakat, bahkan dianjurkan. Jadi kita jangan punya logika yang terbalik daripada hadis ya. Kurangkan Quran Sunnah, ikuti Sunnah apa adanya, dan para ulama Ahlus Sunnah kan sudah menjelaskan. Piraku orang dek berbeda jalan dengan ulama Ahlus Sunnah. Sudahlah minimalnya makruh ya, menilai makruh kepada yang seperti itu tidak sampai juga jadi konflik ya. Jadi kemudian itu samalah kanu ngatung tong nyerikan kanu manjang karena punya keyakinan tidak sombong ulah nyerikan dan tenepikeun ka haram, minimalnya adalah makruh ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Kalau bahasa kita mau ditanya-tanya acan ya, artinya kan marah ya. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat, mau direret-reret acan. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ini kan kutipan dari surat Ali Imran, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil, kami tidak akan dicatat dosa kalau dosanya kepada orang-orang ummi. Orang ummi itu orang Arab. Jadi orang Yahudi itu kalau bertransaksi dengan orang Arab tidak jujur. Kalau dia diamanahi 1 dinar pun mau dibalikin, ditilep we gitu. Kenapa? Kami nggak akan dosa, piragi orang Arab, orang bodoh cenah gitu. Orang kafir mun ayeuna mah. Kafir menurut orang Yahudi. Nah, kita jangan seperti itu kalau orang kafir kan. Di Al-Qur'an diajarkan kita untuk tetap tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk tetap baik dan adil. Makanya kesananya kata Allah, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang memenuhi janjinya, komitmennya dan takwa, Allah mencintai orang bertakwa. Jadi intinya ayat yang di Ali Imran itu ditujukan kepada orang yang sombong. Sombong merasa tidak akan punya dosa kalau dosana ke orang-orang tertentu. Piragi gembel cenah, piragi jelema teu cereuk cenah gitu. Muhammad doraka lah gawe dosa kanu kitu mah gitu. Enggak boleh. Kata Allah di dalam surat Ali Imran, la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan dapat bagian di akhirat. Wala yanzuru ilaihim wala yukallimuhum yaumal qiyamah, tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, tidak akan dibersihkan dosanya dan bagi mereka siksaan yang pedih. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan potongan hadis tadi sampai 3 kali. Ayat tilu cenah ya, yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan.
akan disiksa. Ya. Maka Abu Dzar bertanya, khabu wa khasiru, sungguh mereka rugi. Khabu teh pulang dengan tangan hampa, khasiru bahkan beak jeung modalna, ya, rugi ka bina-bina. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qol, kata Nabi, al musbilu izarahu, yang memanjangkan sarungnya atau celana panjangnya atau gamisnya. Wal mannan, nah itu biasa terjemahnya ngaco ya, penyebar fitnah mah lain mannan, namam dibalikin nerjemahkeun. Al mannan itu yang selalu menyebutkan amal-amal baiknya. Ada di surat Al-Baqarah di ayat-ayat sedekah, "Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannau wala adza." La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian menghancurkan sedekah kalian dengan manni. Manni teh nyebut-nyebut, ya masjid At-Taubah mun teu baheula aku bapa disumbang cantang tu jadi, tah itu hancur, hilang sedekahnya. Najan ai ka At-Taubahna mah anggur barokah ya. Tidak kemudian tidak berkah maneh nah itu hancur. Karena sedekah itu jangankan dari orang manan, ti orang kafir wae nu pasti ka neraka, pasti hancur amalna, halal sedekah itu diterima ya. Bisi ke aya ya cenah orang kafir singko sing cirik nyumbang sok ka dieu teu naon yang masjid. Kemudian wal munafiqu silatahu, yang melariskan dagangannya bil halifil kadzib, dengan sumpah yang bohong ya. Ai baheula lamanya tukang dagang asong itu nya dina beus atau yang ke rumah, cenah ieu mun tukang dagang asong ieu teu aya deui cenah ieu terakhir padahal loba kene di handap di Pasir Koja loba kene katingali urang apal gudangna, ieu teu aya deui barang langka pangmirahna itu moal aya apal tahun 15.000 5.000 aslina mah gitu. Kalau sekarang zamannya online-nya dina IG iklan, dina Facebook iklan, COD pesan sekarang murah, barang bagus. Kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Pada iklan dina IG, dina JDID nya no ori cenah gitu. Sumpah tapi kenyataan bohong. Nah itu orang yang menghalalkan segala cara untuk memajukan bisnisnya itu pelaku dosa besar ya, mau direret ku Allah dina poe kiamat jaga. Dan ini disamakan dengan al-musbil izaro dengan al-manan karena semuanya sombong. Al-musbil izaro yang memanjangkan sarung sombong, yang menyebut-nyebut sedekah, menyebut kebaikan, wah tah baheula di situ aksan mun urang mah centang tu maju dakwah di ditu, wah gitu. Itu sombong kan. Kemudian yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu juga itu sombong. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yajurru thiyabahu minal khuyala, sungguh orang yang memanjangkan pakaiannya itu termasuk orang-orang sombong. Ini sebetulnya kelanjutan yang tadi. Ketika kata Nabi, angkat. Kenapa Nabi yang memanjangkan itu sombong, meskipun tadi Ibnu Umar tidak punya niat sombong karena nggak tahu. Atuh piraku Ibnu Umar ya, pemuda soleh zaman Nabi masih pemuda. Ketika Nabi wafat usianya 20 tahun ya. Jadi pemuda soleh, ahli tahajud ya, santri, pinter, ulama, punya niat sombong nggak mungkin. Tapi kata Nabi, angkat. Sesungguhnya yang memanjangkan bajunya itu termasuk orang sombong. La yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Ini penjelasannya sudah kita jelaskan. Jadi kalau memang dia ada niat sombong berarti haram. Kalau kita tidak ada niat sombong
ya, orang Sunda, orang Indonesia, orang Melayu tidak ada niat sombong, itu berarti sama dengan Ibnu Umar, tetap dianjurkan, ya, makruh. Yang tidak senang sama yang celananya cingkrang nggak usah usil, ya, mereka punya niat tulus untuk mengamalkan sunnah. Dan yang celananya cingkrang juga melihat orang-orang yang celananya di bawah 2 mata kaki tekudu pasea, ya, karena insya Allah orang sunnah mah makruh, ya, moal nepikeun ka sombong. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan Nabi SAW bersabda, bainama rajulun yamsi, ketika ada seorang lelaki yang berjalan, qad ajabathu jummatuhu wa burdahu, dia bangga dengan potongan rambutnya atau jummatuhu teh jambul, atau penutup topinya, kopiahnya, mahkotanya, wa burdahu, dan kedua mantelnya, menena baju luar, jas atau mungkin ya rompinya merek naon sabe jaket naon, bangga dengan baju luarnya, bukan baju dalamnya. Idh khusifa bil ard, tiba-tiba dia ditenggelamkan ke dalam bumi, dilelepkan. Fa huwa yatajaljalu fil ard, maka dia terus tenggelam, terperosok ke dalam tanah, hatta taqumas saah, sampai terjadi kiamat. Ini maksudnya ancaman dari Nabi SAW kepada siapapun yang pamer bangga dengan baju barunya, dengan penampilannya, bukan hanya yang isbal, umum. Maka dari itu Nabi mengajarkan kita dikir. Boga baju anyar ada dikirnya, pakai baju secara umum ada zikirnya. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi kasani hada, segala puji bagi Allah, lain urang, Allah yang telah memberiku pakaian ini, wa razaqanihi, dan memberiku rizki dengan pakaian ini. Alhamdulillah, tidak ada kebanggaan diri karena dikembalikan kepada Allah. Min ghairi haulim minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan maksimal dariku. Kita dulu belajar IPS di SD, manusia makhluk sosial. Naon contohna? Baju wae. Mungkinkah ini baju yang saya pakai bisa saya pakai kalau hanya dengan tangan saya? Moal kudu melak kapas, memintal, kudu boga pabrik benangna, kayak dipilih mana nu alusnya, hayang katun, wah hese katun teh, geus kitu teh warnana nya tuluy motong, tanya ke tukang jahit, diajar ngaput, gagal lagi seberapa kali. Motong salah, ngaput, coba kudu meuli mesin sampai kemudian bisa kita pakai. Apa yang layak dibanggakan? Dulu tahun 2010-an ya, seingat saya, atau 2000 sekianan lah, tuh pernah, kan Bandung itu pusat konveksi lah ya, di Indonesia itu salah satu pusat konveksi. Itu hampir garulung tikar pengusaha naon kaos teh ngaranna teh. Nah, t-shirt lah gitunya, kaos-kaosnya, kaos banyak Bandung pusatnya. Itu sempat hampir gulung tikar. Saya tanya, kunaon Pak Haji? Kapasna loba nu gagal panen ti Brasil, jadi kan kita tergantung pasokan kapas, dan kapas di Indonesia terbatas. Tuh, ku Allah dilangkakeun kapasna ripuh. Jangan merasa urang meuli cenah ku urang duit, anggar we kapasna. Ya. Ini menunjukkan tidak layak berbangga dengan pakaian. Inilah mengapa Ali bin Abi Thalib enggak mau pakai baju baru. Bahkan dikritik, cenah khalifah teh baju teh meuni geus lusuh begitu.
Kata Ali bin Abi Thalib, apa urusan kamu denganku? Dengan baju ini hilang rasa pamer dariku. So kurang pakai baju anyarnya, aya we hate leutik mah. Boga motor anyar. Tong boro motornya motor meunang nginjem. Oh, kalembur motor meunang nginjem. Asal masa gagah. Kamu motor sorangan. Ya. Asa gagah itu. Ini enggak berlaku di pakaian saja. Motor, sepeda, HP. Wah, gagah boga HP 16 juta. Ya, padahal pamere misalnya. Mobil. Ada kebanggaan, ada rasa sombong dari diri kita, hati-hati dilelapkan ku Allah ka jero bumi. Atau yang dimaksud hadis ini, nanti dia mati masuk ke dalam bumi itu dalam keadaan hina, tersiksa sampai hari kiamat, siksa kubur. Ya, maka dari itu hilangkan sama sekali, ya. Tapi bukan berarti nggak boleh dandannya, dandan untuk kesopanan kan kata Nabi, silakan. Ngantong ayah hate kibir. Inilah hadis yang ketika Nabi menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja dari sombong. Orang itu kan langsung ruas, Allah semakanya cedin hadisnya. Begini, saya selalu ingin berpenampilan sopan, rapi. Oh nggak apa-apa kalau nggak ada niat sombong. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Cuma yaitulah saya pribadi merasa hati-hati. Mun meuli baju kabeuli nu 500.000 nu 1 juta ge beuli nya. Nu juga rapi amat di moal kabeuli juga rapi amat. Tapi lebih baik kita turunkan nya. Lah mending lah nya nu wasolih we. Jadi kenapa? Untuk menghilangkan rasa bangga, rasa sombong, karena rasa itu yang membuat kita termasuk berdosa besar dan diancam akan dibenamkan ke dalam bumi. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.